Maka dari itu, tijarota lan tabur. Perniagaan tidak akan merugi ketika kita menginfakkan harta kita kepada masjid, menginfakkan harta kita kepada orang-orang lain, untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita kepada keluarga kita. Maka lan tabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada 3 istilah berbagi di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah sedekah. Innama shadaqatu lil faqara iwal masakin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah infak, yang dimana bahwa ketika kita mendapatkan harta, maka harta tersebut harus terus mengalir. Seperti halnya dengan air yang terus mengalir akan menjadi bersih, begitu pula dengan harta. Ketika harta terus mengalir, maka harta tersebut akan menjadi bersih. Orang yang gemar berinfak atau orang yang gemar berbagi akan mendapatkan harta yang bersih. Orang yang gemar berinfak akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena harta mereka yang bersih. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata zakat yang artinya membersihkan. Harta yang kita dapat, harta yang kita miliki belum tentu semuanya adalah harta yang bersih. Maka dari itu, dengan kita membayarkan zakat, kita akan mendapatkan harta yang bersih. Sehingga kita tidak akan menggunakan barang haram ataupun memakan makanan yang haram. Karena apa? Karena harta kita menjadi harta yang bersih. Kemudian yang ketiga adalah istilah sedekah. Jujur, sifat kejujuran sangat dipentingkan dalam kita berbagi ataupun membayar zakat. Karena ketika kita membayar zakat atau berbagi, dibutuhkan keimanan yang jujur. Karena tidak mungkin seseorang berbagi tanpa adanya iman yang jujur. Nah, dari sini kita dapat mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 3 istilah ini. Karena dari masing-masing 3 istilah ini adanya makna yang sangat baik untuk kita, sangat baik bagi diri kita, dan baik bagi harta kita. Karena perlu diketahui bahwa orang yang tidak gemar berbagi, maka akan dipertanyakan keimanannya kelak. Kemudian ada 2 ayat Al-Quran surah Fatir ayat 29 dan 30 mengenai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang gemar sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum syirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, mereka adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pahala mereka dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang berinfak banyak hal. Di antara yang Allah janjikan ialah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang tidak akan merugi. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma naqasat shadaqatun min malin," yang dimana bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta. Maka dari itu, tijaratan lan tabur, perniagaan tidak akan merugi ketika kita menginfakkan harta kita kepada masjid, menginfakkan harta kita kepada orang-orang lain, untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita kepada keluarga kita. Maka lan tabur tidak akan mengantarkan kita kepada kerugian. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwafiyahum wujurahum, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan balasan untuk mereka, menyempurnakan bayaran untuk mereka, orang-orang yang berbagi dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bayaran kepada mereka. Tidaklah memberikan bayaran kurang dari apa yang harus diterima oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan wa yazidahum min fadli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberitahu secara detail apa itu bentuknya, baik secara ketenangan, kehormatan, keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, agar kita mendapatkan keanugerahan yang berlipat ganda tersebut, salah satu caranya ialah dengan berinfak, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di sini saya memiliki sedikit cuplikan mengenai sedekah. Anak saya pada waktu itu masih satu. Saya ditelepon sama istri, "Ya, susune habis." Saya jawab, "Alhamdulillah, saya dapat duit 52.000. Kemudian di perjalanan ada orang bangun pondok, langsung saya panggil. Ketika saya pegang saku, ternyata yang 2.000 ini sudah jadi rokok. Ini yang 50.000 jatah susu anak, saya masukkan di situ. Sambil nangis betul. Pulang, diomeli sama istri. Ini kebangkitan punya modal, kebangkitan religi juga. Saya turun gunung. Saya ketemu seorang ibu-ibu. "Bu, ibu mau kemana?" "Saya cari kerajinan marmer." "Ibu lihat barang saya." "Ini yang saya cari. Saya tadi muter-muter dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ini jodoh saya." Pada saat itu ada deal, profit bersihnya 5 juta. Terus saya belikan susu. Waktu itu mintanya 400 gram, saya belikan 800 gram kali 3. Istri langsung, "Uang dari mana?" "Ah, itu dibayar kontan sama Tuhan. 50.000 dari 5 juta. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan berdasarkan materi yang saya sampaikan ini dengan video yang tadi saya tampilkan ialah janganlah takut untuk berinfak, janganlah takut untuk berbagi karena akan menimbulkan kerugian, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta yang telah kita berikan kepada orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.